Halo anak-anakku, apa kabar? Shalom, saya harap semuanya sehat-sehat ya. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap semangat. Nah anakku, kita akan masuk ke tema pembelajaran kita yang baru, yaitu hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Nah anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, saya ingatkan untuk menekan tombol subscribe ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita atau materi kita berikutnya. Nah kita akan mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita berdoa ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat belajar bersama. Kami ingin belajar bagaimana menjadi terang dan garam dunia. Kami menyadari hal itu tidak mudah bagi kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu agar menguatkan kami untuk dapat menjadi terang dan garam dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Saya punya gambar mengenai tokoh-tokoh. Kalian kenal nggak ya dengan tokoh ini? Ayo, siapa yang kenal? Iya, dia adalah Mahatma Gandhi, ya, seorang pejuang kemanusiaan, ya. Mahatma Gandhi memperjuangkan mereka yang miskin, mereka yang tidak dipedulikan oleh orang lain, ya. Karena apa? Karena di India ada namanya kasta-kasta yang menegasi atau yang menolak atau yang tidak menganggap mereka sebagai manusia, mereka yang ada di kasta paling bawah. Nah, Mahatma Gandhi mencoba untuk apa? Untuk memperjuangkan nasib mereka supaya apa? Supaya mendapat perlakuan yang sama, kesempatan yang sama. Nah, kemudian ini siapa? Iya, ada Bunda Teresa. Bunda Teresa juga ya merupakan pejuang kemanusiaan, pejuang perdamaian, sehingga menjadi contoh bagi kita. Ya, sampai sekarang pun ya Bunda Teresa sudah digelari kudus atau diberi gelar Santa Teresa. Karena apa? Karena memang perjuangan hidupnya ya mereka merawat orang-orang yang sakit, yang tidak pernah dirawat, mereka yang miskin ya, yang berkekurangan, yang tergeletak di pinggir jalan. Oleh Bunda Teresa mereka diberi perhatian. Nah, kemudian satu lagi. Siapa ini? Siapa ingat? Iya, dia adalah Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid ya. Jadi Gus Dur ini merupakan presiden RI yang keempat ya. Jadi Presiden Gus Dur ini ya memperjuangkan juga kesetaraan bagi mereka yang tinggal di Indonesia pada suku-suku tertentu, pada etnis tertentu. Jadi untuk kaum yang Tionghoa atau Cina keturunan ya mendapatkan sebuah penghargaan sehingga hari raya Imlek menjadi hari libur nasional, mendapat pengakuan ya, yang sebelumnya teman-teman kita yang Tionghoa itu ya mungkin diperlakukan tidak sama ya. Jadi mereka semacam dianggap sebagai kelas kedua, tapi di mata Gus Dur kita adalah semua sama di mata hukum, di mata Tuhan, dan harus diperlakukan sama. Nah, itulah anak-anakku, tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh memperjuangkan perdamaian, yang bertindak berdasarkan kasih ya untuk kemanusiaan. Nah, anak-anakku, di situasi konflik ya, entah itu konflik kepentingan, entah itu konflik antara kaya dan miskin ya, tokoh-tokoh ini mempelopori penyelesaian secara berdamai ya, secara damai. Jadi mereka bertindak menyelesaikan itu dan persoalan menjadi selesai. Mereka yang tersingkir, mereka yang tidak mendapat tempat, dirawat, diperjuangkan sehingga mereka memperoleh hal yang sama. Tetapi memang ya dalam memperjuangkan ini ya, memperjuangkan perdamaian itu sangat sulit, banyak tantangan. Karena apa? Karena memang dalam dunia ini kerap kali
orang yang berbuat baik itu kadang-kadang dicaci, dimaki. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan zaman. Orang yang tidak mau korupsi dianggap sebagai seorang yang kamu tidak mengikuti tren, kamu tidak mengikuti situasi zaman. Tapi sesungguhnya perilaku baik itu memang sulit untuk dilakukan. Karena kadang-kala mendapat penolakan dari orang lain. Nah, anak-anakku, di Indonesia ini ya, kita memiliki semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sangat beragam ya, mulai dari agama, suku, etnis, bahasa, ya kita sangat beragam sekali. Maka akan rentan sekali terjadi konflik kalau di Indonesia ya. Kenapa? Karena banyaknya perbedaan. Maka Bhinneka Tunggal Ika oleh leluhur bangsa kita dianggap sebagai sebuah semboyan yang mampu mempersatukan kita. Bahwa kita tidak mau ada konflik ya, sekecil apapun ya, baik kecil maupun besar. Ya, karena adanya perbedaan-perbedaan itu, maka kita sebagai pengikut Kristus ya, dalam kehidupan bersama, kita harus menciptakan kehidupan yang rukun, damai dan sejahtera. Ini harapan kita semua. Ya, di tengah bangsa Indonesia yang sangat beragam ya. Agamanya ada 5 ya, agama 5 besar ya. Sementara ada banyak kepercayaan-kepercayaan juga yang diakui ya. Sehingga kalau terjadi benturan, terjadi konflik ya, saling menghakimi, saling menyalahkan, maka konsep Bhinneka Tunggal Ika itu yang diusung oleh leluhur bangsa kita menjadi hanya sekedar konsep. Maka kita ya sebagai pengikut Kristus, sebagai bangsa Indonesia juga harus mampu untuk Untuk mampu hidup berdampingan. Ya, jadi menghargai perbedaan sehingga tercipta kehidupan yang rukun, damai dan sejahtera. Nah, anak-anakku, terus bagaimana sih hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus itu? Nah, bagi orang Kristen, hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus adalah dengan berusaha membangun perdamaian, menyelesaikan konflik secara damai. Karena itu yang diperintahkan oleh Kristus. Jadi, menyelesaikan persoalan secara damai. Jadi, membangun perdamaian adalah salah satu bentuk menjadi terang dan garam di dalam konflik atau di antara konflik. Karena apa? Karena mampu menyelesaikan persoalan dengan damai. Perhatian pada kesejahteraan bersama juga merupakan salah satu bentuk dari kita menjadi garam. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, ya misalkan di Bali misalnya, ini ada contoh yang baik ketika sebuah toleransi terjalin, kehidupan antar umat beragama terjalin. Kemudian contoh lain, misalkan umat beragama di Manado, ya. Jadi saat umat Islam atau teman-teman kita yang Muslim sedang melakukan sholat tarawih, ya, ada umat yang beragama lain yang menjaga. Kemudian ya saat umat Islam merayakan hari raya Idul Adha misalkan, ya, di gereja dibuka tempat parkir untuk mereka. Nah, kemudian juga misalkan ya saat berpuasa, ya, teman-teman kita yang beragama lain ya kemudian memberikan buka puasa bersama secara gratis. Ini adalah praktek-praktek kehidupan yang memang sekali lagi ingin mewujudkan kehidupan bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus, yaitu mengusahakan perdamaian. Karena itu memang yang diajarkan oleh Yesus. Kita diajak untuk menjadi terang dan garam dunia. Nah, anak-anakku, kita harus melaksanakan perintah Yesus ini. Jadi menjadi garam dan terang dunia, ya, dengan membangun hidup rukun, ya, melalui dari lingkup yang terkecil dulu, ya, di antara kakak adik, ya, di dalam keluarga, atau mungkin teman-teman di sekolah, teman-teman di lingkungan desa atau kampung, ya, orang-orang yang kita temui. Kita harus bisa juga dulu menjadi terang dan garam di tengah mereka. Nggak perlu yang muluk-muluk, nggak perlu yang jauh-jauh dulu, tetapi di lingkungan terdekat kita, ya. Bisa ya? Bisa dong, ya, karena memang kita sebagai murid Kristus diajak untuk menjadi garam dan terang. Nanti kita akan lihat ya bagaimana Yesus mengajarkan itu kepada kita. Kita belajar dari Injil Matius. Saya bacakan ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Ku yang di surga. Nah, itulah ajakan Yesus, bagaimana Yesus mengajak kita untuk menjadi terang dan garam, untuk menunjukkan bahwa apa? Bahwa kasih Tuhan itu bisa ditunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita bisa pelajari dari kutipan kitab suci tersebut? Jadi ketika dianiaya, dicemooh, dihina, Yesus tidak marah. Ketika Yesus tidak membalas dendam, bahkan Tuhan Yesus mendoakan mereka. Apa yang didoakan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah salah satu contoh tindakan Yesus yang merupakan terang dunia. Tindakan Yesus tersebut memberikan terang bagi mereka yang suka marah, mereka yang mendendam, mereka yang membenci, dan balas dendam yang seringkali dilakukan kebanyakan orang. Yesus tidak mengajarkan itu, tapi mengasihi bahkan musuh kita dengan mendoakan mereka. Yesus melakukannya. Kita bisa kan? Bisa dong ya, karena kita adalah murid-murid Kristus. Oke teman-teman, kemudian semasa hidupnya Yesus berkeliling, kemudian mewartakan kasih Bapa dengan menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, dan membuat mukjizat-mukjizat yang lain. Nah, tindakan-tindakan Yesus itu membuat keadaan masyarakat yang selama itu tidak terperhatikan menjadi lebih baik. Mereka yang sakit menjadi tahir, mereka yang kelaparan menjadi terkenyangkan. Itulah gambaran perwujudan ajaran Kristus mengenai garam. Jadi kita harus melakukan sesuatu agar nampak, bukan untuk diperlihatkan orang ya tentunya, tapi memang ini adalah pengikut Kristus, maka perilakunya baik, maka perilakunya selalu mencerminkan perilaku Kristus ya, membawa damai. Nah teman-teman, jadi Tuhan Yesus telah melaksanakan apa yang Dia ajarkan, bukan hanya berbicara saja, tapi Yesus melaksanakannya. Maka sekali lagi sebagai murid Yesus, kita diperintahkan untuk menjadi garam dan terang dunia, sehingga kita perlu turut ambil bagian dalam mengusahakan semampu kita tentunya ya, untuk membangun keadaan masyarakat menjadi lebih baik dan memberi teladan akan perilaku kasih dan damai ya. Tidak perlu memecahkan persoalan dengan perkelahian ya, dengan adu mulut, tetapi cukup ya kita melakukannya dengan dengan elegan ya, dengan kasih ya, saling memaafkan dan memberi ampun, sehingga perdamaian dapat tercipta, sehingga Yesus yang diajarkan Yesus supaya kita menjadi terang dan garam dunia itu sungguh terwujud ya. Nah, anak-anakku, saya kira itu pembelajaran kita hari ini, sehingga kita sekali lagi dapat meneladani Yesus bagaimana harus menjadi garam dan terang dunia. Kita akhiri ya pertemuan kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami haturkan karena hari ini kami telah belajar mengenai hidup menggereja. Kuatkanlah ya Bapa melalui guru, orang tua, teman-teman, serta hal di lingkungan kami agar dapat melaksanakan iman dalam berbagai karya pelayanan, sehingga kami dapat semakin dekat dan memuliakan Engkau, menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Hari ini kita akan melihat kembali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Saya harap ini pertanyaannya gampang ya, sehingga kita bisa menjawab bersama-sama. Yang pertama, ketika orang lain mencemooh kita, apa yang harus kita lakukan? Apa tadi? Seperti diteladankan oleh Yesus. Kemudian ketika terjadi perkelahian di antara teman-teman, apa yang kita harus lakukan? Ya. Gimana kita supaya bisa menjadi agen perdamaian? Ya, melerai. Ya, itu juga bisa kita lakukan ya. Kemudian nomor 3, ketika teman-teman berbuat curang, apa yang
dilakukan? Apa yang kita lakukan? Tentu ya, memberi nasihat juga bisa ya. Kenapa? Karena sekali lagi berbuat curang itu tetap akan menimbulkan nanti persoalan. Dan nanti mungkin bisa perkelahian. Kenapa? Karena curang kan. Nah, jadi kita wajib untuk juga mengingatkan, jangan curang ya. Kita harus melakukan sesuatu dengan sesuai aturan gitu. Kemudian yang keempat, pernahkah kalian mengucapkan selamat hari raya kepada teman-teman kita yang beragama lain? Pernah? Ya pernah dong ya, ketika misalkan perayaan Idul Adha, Idul Fitri atau hari raya Galungan, Nyepi ya, teman-teman kita yang yang lain ya, yang merayakan hari raya, maka kita juga harus ya untuk menunjukkan rasa perhatian kita kepada mereka ya. Kita memberi ucapan selamat, itu merupakan juga prestasi ya, yang bisa mencerminkan kita sebagai pengikut Kristus menjadi garam dan terang dunia. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Ingat ya, yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke, bye-bye, terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.